bagaimana kita mau mengevakuasi yang lain kalau kita belum terevakuasi? Ya, kita selamatkan diri dulu, baru selamatkan yang lain. Baru bertahap tadi, yang mana prioritas. Ya. Jelas ini selamat gitu. Iya, kalau selamat mati baru bisa menolong. Iya. Ya, kemudian kalau kita ini Bu, karena sudah evakuasi materinya, ini kita akan belajar tadi damkar praktiknya apa Ibu? Memadamkan api. Kalau itu tetangganya kami itu jagonya memang. Tetangganya kami Bu. Sekarang ini kita praktek bagaimana evakuasi darurat. Jadi darurat itu berarti kita harus cepat pindahkan. Tidak perlu tunggu orang lain, tidak perlu tunggu situasi aman baru pindahkan, tapi harus dipindahkan dulu tanpa dipikir apa cederanya, apa lukanya, tetapi emergensi, 100 Ibu, emergensi. Kita sering bahasa Inggris ya. Ya, jadi kalau sudah emergensi itu harus. Ya. Jadi karena ini harus dan yang ada itu hanya kita dan korban, berarti apa yang harus dilakukan? Pindahkan cepat korban tersebut. Ya, silakan Pak Yusra dan Pak Ihsan. Jadi hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya, ada Pak Yusra, ya, yang Cina tapi Cina dari timur. Ya, yang ini ada Pak Ihsan, bukan anak SMP jadi Bu, bukan SMP. Ya. Usianya sudah 20 ke atas. Anak masih stabil. Iya. Sudah stabil, bukan labil, stabil. Ya, saya lanjut, silakan didemokan. Jadi ketika kita mendapatkan korban, kemudian pemindahan darurat, yang pertama yang bisa kita lakukan itu ada namanya tarikan bahu atau tesir gerak atau pemindahan dengan menarik bahu baju. Silakan Ibu, kalau mau berdiri, ya, mungkin untuk demo pengambilan tadi bisa berdiri dulu Pak Yusra. Jadi ini kalau kita one by one dengan korban Bu, kita yang bisa sendiri karena atau rumah kita ini lantainya adalah apa Bu bisa tegel. Ya, berarti lebih mudah kita menarik. Kemudian karena kita terburu-buru, tidak mungkin kemudian susah untuk menariknya dan kemudian korbannya kebetulan pakai baju, bisa kita menggunakan tesir gerak atau penarikan bahu baju. Ya, ini izin Ibu. Ini perhatikan dulu bagaimana cara mengambil anunya, bahunya. Jadi yang kita ambil ini Ibu, ya usahakan ini ambil, kemudian gulung sebagai Kuat. ya sebagai pegangannya kita. Sudah dapat pegangan, baru kita tarik. Silakan diresan dulu. Diresan. Ingat Ibu, prinsip pengangkatan untuk penolong itu adalah namanya mekanika tubuh. Usahakan yang menarik itu bukan ini Bu, ke atas. Biasanya kalau kita menarik tangan yang di sini, oh jadi Bu. Tapi ini yang dari bawah, dari sini alat gerak bawah, ya itu sampai ke bawah ini yang bergerak. Ini bukan di sini. Di sini hanya menstabilkan, jadi mendorong. Ya, sama ini Bu. Kalau pas sama kesannya orang kalau udah bilang matok minum kalau selesai, itu yang dijaga. Ya. Nah, ini bahaya nih Bu. Ini buahnya ada di bawah sini tertarik. Biasanya kalau kita berdirinya seperti ini, kalau memang kita terburu-buru, kita juga bisa menggunakan gaya seperti ini. Yang penting mekanika tubuh ini yang harus lurus Bu. Bayar anak kecil-kecil aja. Iya. Oh yang besar, ingat ya Bu. Kalau memang kita tidak mampu mengangkat ya, dengan menggunakan yang seperti ini, kita harus perhitungkan juga. Yang sampai dibilang sudah belajar menganggapnya kenapa bisa buka. Ini dia ada yang teknik ketika buahnya lebih berat lagi dari kita. Ya. Ya lagi. Tapi bertahap dulu, bertahap. Ya ini tadi yang tarikan bahu baju atau disebut atau tarikan baju. Kemudian ada namanya tarikan lengan. Ya, siapa tahu korban sementara biasa panas di rumah. Ya, tak pakai baju. Ya, akhirnya yang bisa kita pilih tidak mungkin ini. Masa kulit nawa dicuri-curi begini. Ya, makanya kita ambil dengannya. Ya, dengan di sini. Ya. Kemudian kita tarik. Kenapa tidak langsung saja ke dianya? Coba kita tarik ke dia, teman tahu. Lumayan gitu sakit. Ya, lumayan. Kemudian tangan yang begini-begini tadi kalau ditarik. Ya, kalau begini kita sudah mengamankan. Ya. Kemudian prinsip untuk memindahkan korban untuk korbannya itu yang selalu dilindungi adalah bagian paling vital. Ya, bagian paling vital, kepala sampai yang di atas tulang belakang itu. Ya, kalau ini juga tersampai selesai pisah. Oke, silakan ditarik dulu Pak Yus.
Ya, cara membangunkannya juga ingat, ya prinsipnya bertahap. Ya, jangan sampai buru-buru lagi. Tapi ini hormat tak? Ketinggalan. Sedangkan kita menjaga paling kita. Oh, dikasih Iya. itu tangannya. Ada. Itu kalau tidak mampu angka kita itu. Kalau bisa jadi angka kita kalau si baru nih. Oh. Baru bisa digendong, bisa dibopong, bisa disopong. Nah. Bisa didengin. Bisa didengin juga. Kasih dengin dulu bagaimana cara didengin. Kasih lihat dulu ya. Buka lebar-lebar kakinya Ya, ya, supaya ya. ada kuda-kudanya korbanta. Kuda-kuda. Jadi walaupun lawan korbanta tetap tempelkan ke korbanta. Oh. Karena kalau semakin jauh dari kita, bebannya itu beda lagi. Ya. Oh, begitu. Ya. Pokoknya kalau berdiri terserah kita nih, mau gaya apa terserah. Yang penting bagaimana enak tak? Ya. Oh iya. Nah, bayangkan. Ya, ini lanjut Bu. Kemudian apa lagi ya yang bisa kita manfaatkan di sini? Ya kami tadi dari tugas di Bilabori langsung ke sini Bu. Jadi kami tidak bawa alat. Ya, ada namanya tarikan selimut. Ibu-ibu yang kemarin ada di IPW ada di sini kan? Oh iya, izin Ibu deh. Ya. Kemarin ada kami praktekkan tarikan selimut. Jadi namanya saja tarikan selimut Ibu. Tapi kain yang lebih besar dari korbata bisa dipakai membungkus, bisa dipakai. Ya. Gorden bisa, Lebih gampang jadi plat meja bisa. Iya. Apa lagi ya? Bisa dipakai. Spray bisa. Apa lagi? Sarung juga boleh. Iya, yang panjang boleh. Bisa juga dirobek dulu tuh sarung kan kalau dirobek satu kali yang panjang tuh. Ya bisa. Kemudian gimana ya? Kalau Mukena yang penting ukurannya bisa membungkus korbata. Karena kalau ketika tidak ada yang terbungkus, kita tahu itu kulit kalau kena lantai. Iya, kita sakit. gitu, Bu. Nanti ditarik di selimutnya, tertinggal di korbata. Jadi kita tertarik. Karena akan ada pijakan, ada kita ikat di kaki. Jadi kalau tidak sampai juga di kaki agak susah ya. Ya nanti tak lancing ya. Oke. Oh ya. Oh bisa kurang panjang kayaknya Bu. Iya. Atau kita demo kasar-kasar misalnya kita bayangkan nih Bu. Ya kita bayangkan bersama. Ya silakan baring dulu Bu Aisyah. Yang gendut-gendut dulu baring. Saya. Jadi yang pertama itu ketika korbannya kita ingat Ibu, ya kita belum belajar tadi kalau korbannya bukan menghadap ke atas, menghadap ke bawah kita Iya, dapat. iya, iya. Nah, biasanya kan begini nih korban tidak dapat nih. Ya, Nah, bagaimana caranya dibalik? dibully. Ya biasanya kan langsung dibalik nih. Main agak susah Bu, tersangkut tangannya. Iya, betul, Dan sebagainya. Iya, tenang Ibu, tenang. Masih bisa tidak ada kita atasi tenang. Selama masih ada Ibu semua aman. Oke, yang pertama adalah silangkan kakinya yang di bawah. Ya, silangkan. Kemudian tangan di sebelah mana dia ingin Ibu bilang ini perhatikan. Karena ini kita mau geser ke sana, maka ini yang di atas. Ini karena ini di sini, di sini. Karena kalau tangannya di sini, tapi periksa, ketika kita mau balik, Susah. jadi tertunggu. Atau ke tangannya begini, Patai. balas siu. Seharusnya tidak ada, jadi kita yang tahu cederanya. Maka luruskan. Ya. Kemudian kalau dia ada di sini kantongnya, ada di lubang kulitnya itu, tinggal kita pegang dan tarik ke depan. Atau kita berada di sebelah sini, tinggal tarik begini. Iya, betul. Kemudian kita posisi normalkan kembali. Mesti pingsan Ibu, pingsan ini. Kalau mati itu apa lagi kita saya dulu ini. Tindakan saya dulu supaya selamat. Kemudian meninggal itu ketika di bencana ataupun jangan langsung kita yang polis meninggal dulu. Ya usahakan dokter dulu. Ya dokter dulu karena kita dianggap awam yang terlatih. Ya. Oke sudah, baru kita ambil selimut atau kainnya. Nah, pasti ibu-ibu pernah mengganti spray orang sakit ya, dia bisa bangun. Persis sama Bu.
persis sama, Dibalik bertahan dulu, ke kiri dibalik. dulu, Iya, iya. ke kanan dulu, kemudian dikasih masuk selimutnya, kemudian ditarik lagi kalau sudah dibalik sini, begitu persis. Kemudian kalau sudah di atas korban, kan ini cukup untuk membungkus korban. Ingat, jangan dibungkus pocong, Bu. Ini bungkus pocong. Bungkus di sini, ujung kain dengan ujung kiri dengan kanan itu diikat di pas di sini, Bu. Di Pertengahan. di telapak kaki. Ya, telapak kaki itu akan jadi tumpuan nantinya. Jadi ketika kita tarik, tidak tinggal di korban, tapi ikut tertarik dengan kain. Kemudian kita bungkus layar di atas, kemudian kita gulung. Ya, kain yang sisanya itu kita gulung. Usahakan itu menjadi bantalan di sebelah sini, Bu. Jangan lagi kita gulung tapi di lehernya digulung di sini. Kalau kita tarik, tapi lindungi tetap bagian paling vital, rawan. Oke, silakan Pak Yus. Kalau sudah, langsung kita tarik. Langsung dari kainnya, Bu. Kita tarik, kita gulung. Ini lebih mudah. Oh, beratnya juga agak masih mampu kita angkat 2 kali lipat dari kita masih mampu lah, Bu. Kalau kita pakai alat bantu ini. Kemudian bagaimana kalau handuk kecil dia ada? Bisa juga, Bu. Bisa sih. Kalau atau kan dibilang kain baju yang tidak bisa pakai, tidak sempat lagi mau dipakai ke baju, bisa sih juga. Bisa, silakan Pak Ihsan Arif. Ada namanya tarikan kain. Balas ya, Deka. Baru tambah SMP. Iya, jadi kami di Terse, Bu, semua model ada Ji. Jadi walaupun 15 orang, tapi semua model ada Ji, Bu. Oke, silakan. Yang pertama bisa dibangunkan dulu. Pasti ibu berpikir, ketika sempat lagi kebangun kayak kalau buru-buru lagi. Iya, makanya cepat juga, Bu. Rasanya langsung naik ke sebangun. Karena kalau kita juga langsung angkat cepat juga, itu akan lebih berat sebenarnya. Handuk atau sarung? Ini. Handuk atau sarung? Iya, handuk selalu masih bisa melilit. Yang penting ini sebenarnya hanya alat bantu. Alat bantu untuk memudahkan kita. Ya kalau orang tua dulu jadi mau dapat tolong kerjaan, kita kasih tolong pekerjaan. Ya. Oke, lanjut. Ya, mungkin itu untuk sedikit untuk mengenai evakuasi karena pemateri tadi sudah karena ini tidak bisa orang lari deh. Kemudian kaki disilang. Mau diambil kemana Pak Ihsan? Oh ya, itu kaki. Balik. Ya. Jadi ini tangan ditahan di sini, Bu. Jadi ini ya. Ini ditarik, ditarik. Oke, silakan. Langsung dibalik. Pingsan dulu Pak Yus. Pinsang iko dong. Sampai kasih pingsan kayak gini. Ya bisa dilakukan secara cepat Pak Ihsan. Ya, kalau secara umum kita sebutnya ini pertolongan pertama, tapi di dunia rescue kami itu sebutnya MFR. Sama sih sebenarnya, tapi sama tahu ibu dengar materinya Basarnas atau materinya kami biasanya itu namanya MFR, Medical First Responder. Jadi sama di pertolongan pertama juga, pertolongan medis dasar. Ya angkat badan. Belum, kaki dulu. Enggak, dia angkat ya baru dikasih masuk spray. Oh, deh kasatto ya bulinta. Kadang lagi kecil itu, Bu. Wala seminar. Malas sih orang Indo kan. Masih bisa kayak begini kalau panik. Kalau panik ini tidak 100% ya, Bu. Tapi semakin paniknya kita, pernah dengar teori bahwa kalau kita panik itu energi kita atau kekuatan kita itu berkali-kali lipat. Iya betul. Yang biasanya tidak bisa kita lompati, akhirnya bisa kita lompati. Keberanian juga bertambah. Kami juga seperti itu di lapangan, Bu. Biasanya kami tidak berani mau terjun ke air, tapi karena ini tugas pertama adalah tuntutan kerjaan, yang kedua adalah karena kemanusiaan, kami hajar itu. Jadi alhamdulillah selamat. Selalu dia yang melindungi.
Nah, ini yang saya maksud diikat sebagai tumpuhan nantinya. Nah ikat kiri. Sila yang tetap kaki jadi sila yang tetap. Jangan grogi Pak Isa. Ibu-ibu jadi. Ibu-ibu Biar jadi mas sini dah. simpul, susah sekali kasihnya. Grogi. Tidak ada di cewek di sini. Oh, takutnya nanti pengen ada calon mertuanya Bu. Pilih kami yang mana? Masya Allah. Oh begitu dia. Iya. Tetap fokus di kepala. Oh tidak ditarik. Ingat, menarik itu bukan ini yang menarik Bu ya. Ini. Jadi mendorong seperti ini. Ini cuma menanti Bu. Jadi ini kita mendorong. Nah. Bisa coba dorong ya. Susah. Kan. Tawa. Berapa kecil itu? Boleh kalau begitu. Tadi justru tidak ada maksud berhenti. Kau karena ini tidak bisa orang lari deh. Kemudian kaki disilang. Mau dibalik kemana Pak Isa? Oh ya, itu Balik. Ya. Jadi ini tangan ditahan di sini Bu. Jadi ini ya. Ini ditarik, ditarik. Oke, silakan. Langsung dibalik. Pingsan dulu Pak Yus. Pinsang iko dong. Sampai kasih pingsan kayak gini. Ya bisa dilakukan secara cepat Pak Isana. Ya, kalau secara umum kita sebutnya ini pertolongan pertama, tapi di dunia rescue kami itu sebutnya MFR. Ini sama aja sebenarnya, tapi sama tahu ibu dengar materinya Basarnas atau materinya kami biasanya itu namanya MFR, Medical First Responder. Jadi sama jadi pertolongan pertama juga, pertolongan medis dasar. Ya angkat badan. Belum, kaki dulu. Enggak dia angkat ya baru dikasih masuk spray. Oh dia kasat tau ya bulinta. Kadang lagi kecil itu Bu. Wala seminau. Malas tiki orang Indo kan. Masih bisa kayak begini kalau panik. Kalau panik ini tidak 100% ya Bu. Tapi semakin paniknya kita, pernah dengar teori bahwa kalau kita panik itu energi kita atau kekuatan kita itu berkali-kali lipat. Iya betul. Yang biasanya tidak bisa kita lompati, akhirnya bisa kita lompati. Keberanian juga bertambah. Kami juga seperti itu di lapangan Bu. Biasanya kami tidak berani mau terjun ke air, tapi karena ini tugas pertama adalah tuntutan kerjaan, yang kedua adalah karena kemanusiaan, kami hajar itu. Jadi Mas, alhamdulillah selamat. Selalu dia yang melindungi. Nah, ini yang saya maksud diikat sebagai tumpuhan nantinya. Nah ikat kiri. Sila yang tetap kaki jadi sila yang tetap. Jangan grogi Pak Isa. Ibu-ibu jadi. Ibu-ibu Biar jadi mas sini dah. simpul, susah sekali kasihnya. Grogi. Tidak ada di cewek di sini. Oh, takutnya nanti pengen ada calon mertuanya Bu. Pilih kami yang mana? Masya Allah. Oh begitu dia. Iya. Tetap fokus di kepala. Oh tidak ditarik. Ingat, menarik itu bukan ini yang menarik Bu ya. Ini. Jadi mendorong seperti ini. Ini cuma menanti Bu. Jadi ini kita mendorong. Nah. Bisa coba dorong ya. Susah. Kan.